Bagaimana sih Ibu mengatasi jika ada siswa yang dari latar belakang ekonominya ini kurang untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti alat tulis, sehingga proses pembelajarannya ini terganggu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, ini sangat cocok dengan daerah saya. Daerah saya itu kan kampung ya. Mungkin kalau adik-adik bisa bayangin tuh di tepian Samarinda kan seluas itu ya. Jadi kalau kita di kampung di Mahakam Ulu itu kampungnya di pinggir-pinggir sungai gitu. Ibaratnya rumah-rumah tuh kayak di tepian-tepian gitu aja. Nah, kemudian untuk gimana tadi mengecek? Tadi suaranya agak sendat di saya tadi. Halo, Novia? Membantu siswa, tadi begitu pertanyaannya ya? Diulang Novia pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi siswa yang latar belakang ekonomi ini kurang? Misalnya tuh alat tulisnya, sehingga proses pembelajarannya ini terganggu. Yang pertama, kita sebagai guru itu digaji, ya kan? Meskipun nanti gajinya berbeda-beda, tergantung tingkatannya. Syukur-syukur nanti lulus bisa langsung punya sertifikat pendidikan, nanti itu sangat bisa bermanfaat. Kita punya penghasilan. Kita nggak sepelit itu kan untuk tidak memberikan alat tulis. Apa sih alat tulis anak-anak itu? Pulpen, pensil. Tetapi yang perlu diingat, jadi kita kalau masuk kelas tuh jangan bawa pulpen tuh satu, jangan bawa pensil tuh satu. Jangan mikirin diri kita sendiri. Anak-anak sekarang gini, kalau ngecek kesiapan tadi kayak pertanyaan siapa tadi, ngecek kesiapan, anak-anak tuh nggak lengkap alatnya. Nah terus gimana? Masa kita suruh pulang, kita suruh dia beli di koperasi dulu lah kalau dia nggak punya uang tadi kan dengan ekonomi yang pas-pasan. Maka guru siapkanlah diri, bawalah lebihan pensil, bawalah penggaris segitiga yang kecil-kecil itu, punya 2 pasang lah kita kan, punya 2 set lah, nanti bisa dipakai anak-anak. Jadi kalau anak-anaknya nggak bawa, nih Ibu pinjami. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, besok harus bawa ya, gitu. Pokoknya ditekanin aja. Kalau di kampung itu rata-rata memang ekonominya sulit ya. Tetapi yang perlu diingat, anak-anak itu terlalu gengsi untuk meminta kepada gurunya. Dicoba nanti kalau adik-adik sempat PPL di tempat yang mungkin ekonominya rendah, coba tawarkan begini. Siapa yang minggu depan kita harus bawa penggaris misalnya. Nanti kalau ada yang nggak punya penggaris, nanti WA Ibu ya. Kalau ada yang nggak bisa beli, nanti Ibu belikan. Saya jamin tidak akan ada anak yang WA adik-adik untuk bilang, Bu, aku nggak punya penggaris. Tidak ada. Mereka segengsi itu untuk ngomong, mereka nggak. Jadi yang nyiapin siapa kita? Kita bawa memang tuh sudah lebihan. Ya satu juga nggak apa-apa. Nanti kan satu itu kan bisalah dipakai dipecah-pecah. Kalau memang kita mampu memberikan itu secara free, berikan. Kalau kita nggak mampu untuk memberikan secara free, pinjamkan apa yang kita punya. Gitu sih. Kalau untuk membantu, kalau di kampung itu, apa ya, cara membantunya tuh, misalnya nih, kalau anak-anak di sana, itu jualan pakis, tahu pakis ya? Jualan pakis itu keliling, ikannya diikatin gitu keliling. Bantu mereka dari sisi itu juga bisa. Misalnya nih, kita nanti beli ikannya. Ini ikannya siapa misalnya, ikannya Anu Bu misalnya, punya orang gitu kan, nanti dia diupah. Oh iya, nanti kalau misalnya uang sudah cukup beli penggaris ya, kan kemarin enggak ada penggarismu. Atau ketika kita berikanlah lebihannya sedikit aja, kan bisa kan. Jadi apa ya, karena kadang kalau kita mengharap dari dana sekolah, tidak semua sekolah itu punya prinsip menyediakan sarana prasarana siswa secara pribadi. Ada yang tidak seperti itu. Tetapi ada juga yang banyak yang seperti itu. Ada yang ya kalau kamu nggak punya ya sudah gitu. Tetapi ada sekolah-sekolah yang peduli. Mudah-mudahan nanti adik-adik ditempatkan sekolahnya yang sudah ada dukungan dari segi penyediaan alat-alat belajar siswa. Tapi ini bukan alat peraga ya, alat belajar pribadinya siswa. Jadi pokoknya kalau adik-adik punya penghasilan lebih, berikanlah. Karena nanti apa yang adik-adik berikan, ilmu yang adik-adik berikan, itu nanti jadi amal sampai kita tidak ada. Contoh aja deh, adik-adik pernah nggak dikasih sesuatu sama gurunya dulu waktu sekolah?
Ingat nggak dulu dikasih apa tuh, ingat nggak? Meskipun itu hanya sepele. Ada yang ingat dulu pernah dikasih hal sesepele apa sama gurunya? Ada yang ingat? Silakan. Ada nggak yang ingat pernah dikasih apa gitu sama gurunya? Kelihatannya simple tapi ingatnya sampai sekarang. Kalau dari saya ini Bu, peniti untuk jilbab gitu Bu. Masya Allah, sangat sederhana kan? Ya, sederhana mungkin. Sederhana, tapi melekat. Dan di situ kita melekat, ya Allah, guru itu baik banget, seperhatian itu sama aku. Tetapi ingat bahwa ketika di keadaan nyata, guru yang misalnya nih kuku siswanya ini panjang, guru negur, guru itu galak. Guru itu kalau negur, "Dek, rambutmu panjang," itu gurunya galak. Padahal di situ kita sedang menyebarkan perhatian. Kita menyebarkan perhatian. Nah, caranya gimana biar nggak dianggap galak? Kasih pengertian. Kenapa sih rambutnya itu nggak boleh panjang? Kenapa sih rambutnya itu nggak boleh diwarnain? Kasih tahu, kasih pengertian. Jadi kalau yang masalah alat-alat tadi, ternyata yang paling enak solusinya menurut saya tadi ya itu sedekah sih ya, sedekah yang kita bisa aja, nggak usah memaksakan sesuatu yang nggak kita bisa. Contoh, buku itu kan ya bukan tidak mungkin kita menyediakan untuk siswa 1-2 siswa. Nah, kalau semuanya nggak punya gimana? Kalau semua siswa nggak punya buku gimana caranya? Ada yang punya solusi? Misalnya sekolah di kampung. Kebetulan pas pelajaran matematika, sekolah tersebut tidak memiliki buku untuk belajar di kelas itu. Atau misalnya kita sedang perubahan kurikulum, bukunya kan berubah lagi tuh biasanya. Pokoknya kalau ada revisi berubah. Gimana caranya? Iya, fotokopi lah. Siapa yang fotokopikan? Gurunya lah. Kalau guru nggak punya alat untuk memotokopi, print di sekolah. Sekolah kan punya alat. Sekolah itu sudah didanai untuk menyelenggarakan pembelajaran dari awal hingga akhir mereka selesai. Di sekolah ada dana BOS, minta sama bendahara BOS-nya. Jadi kalau dana BOS itu bisa digunakan untuk membantu siswa yang kurang mampu, bisa kita ajukan, tapi ya bukan ajukannya secara lisan. Kasih tahu bagaimana prosedurnya, misalnya ada namanya bendahara BOS, bantuan operasional sekolah, tahu kan ya, dana BOS ya. Nah, ajukan ke bendahara BOS-nya, Bu, ini anak ini misalnya nggak punya apa ya yang penting di pembelajaran kita yang jarang anak-anak punya, busur, jangka, nggak punya tuh anak-anak tuh biasanya. Bu, bisalah saya ngajukan disediakan jangka sejumlah siswa, tapi harus dijaga dengan baik. Nah, nanti tanya prosedurnya gimana. Oh begini, nanti misalnya ibu guru mengajukan ke saya, misalnya saya bendahara bosnya, ajukan ke saya ya permintaannya, dan ini bisa direlasikan di tahun depan. Jangan sekali minta langsung ada, nggak bisa. Di sekolah itu BIM Salabim langsung ada. Yang BIM Salabim langsung ada itu kalau pakai dana kita pribadi. Kita ada prosedur di situ. Ada dana BOS, ada dana namanya BPPD. Itu BPPD itu sebenarnya BOS daerah. Jadi daerah punya BOS. Kalau BOS itu kan biasanya ini ya pusat, jadi dari pusat. Nah, nominal BOS sama BPPD atau BOSDA itu nanti sekian persen anggarannya itu untuk pembelajaran. Boleh misalnya nih tiba-tiba guru matematika disuruh ngajar prakarya. Ada tuh nanti kalau di pengalaman nanti tiba-tiba disuruh ngajar prakarya. Ya udah ajukan ke bendahara bosnya, Bu, saya butuh beli manik-manik, Bu, saya butuh beli benang, beli jarum, begitu caranya. Kalau tapi itu nggak bisa BIM Salabim. Tadi yang mau BIM Salabim itu dari kita sendiri atau disesuaikan dengan kesediaan siswa. Misalnya pun masih ada yang bisa diadakan siswa sendiri ya minta aja mereka bawa. Kalau nggak memungkinkan yang ya kita memang harus yang mengusahakan, misalnya ngajar prakarya disuruh latihan menjahit jenis-jenis jahitan misalnya, ya bawa. Jangan suruh siapkan kain, siapkan benang sesuai dengan kain, ya jangan maksa kayak gitu. Bawalah baju kalian yang robek, ya kan pasti ada kan, meskipun mereka malu bawanya. Bawalah baju kalian yang robek, bawalah benang dan jarum, udah. Jangan untuk terlalu maksimal, sesuaikan dengan kemampuan anak-anak.
Ya, jangan menuntut misalnya, wah kalian tuh harus pakai kalau matematika, kalau pelajaran statistika bawa misalnya kalkulator yang saintifik kayak gini ya. Ya nggak bisa lah kalau anak-anak nggak bisa beli, nggak mampu bagaimana? Ya kan? Tapi kan kita guru kan punya kan, kuliah aja kita wajib pakai kalkulator. Dipinjamkan lah, gilirkan lah kalkulator itu sama anak-anak. Gilirkan. Saya pernah ngerjain anak-anak. Nih ngerjain. Kalkulator saintifik itu kan kalau anak-anak itu kan ya kadang-kadang bingung. Bu, ini pencet apa gitu. Nah, kalau oke, Bu pinjam, boleh, pinjam kan, sudah selesai. Pokoknya sebelum dikembalikan, kalian harus bisa mematikannya. Nah, anak-anak nggak bisa matiin. Kan tombolnya nggak ada tombol off, gitu kan nggak ada kan? Itu aja udah lucu. Nanti buat mereka penasaran, kenapa mereka harus punya barang itu? Kamu aja matikan kayak gitu nggak bisa, Dek. Gimana nanti menggunakan? Coba deh nanti diusahakan untuk punya yang kayak gitu. Gitulah. Dimotivasi untuk memiliki alat-alat itu sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa tadi dari dana BOS, kalau memang kita bisa mengusahakan secara pribadi, bisa segera dan butuh segera, diadakan aja pribadi, dipinjamkan. Nanti kan kalau misalnya di lain tahun kan tetap dipakai juga kan alat-alat itu. Karena tadi pentingnya mempersiapkan alat yang lengkap sebelum belajar itu juga penting tadi. Begitu ya, mudah-mudahan jawaban-jawabannya itu memuaskan mudah-mudahan. Tapi kalau masih ada yang penasaran itu lebih bagus lagi. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, saya ingin bertanya mengenai manfaat dari belajar, khususnya manfaat belajar matematika ya, Bu. Jadi menurut Ibu, apa saja sih, Bu, manfaat belajar matematika yang perlu diketahui oleh peserta didik? Nah, selanjutnya, Bu, setelah peserta didik ini tahu manfaat dari belajar matematika itu apa saja? Nah, selanjutnya bagaimana sih, Bu, cara agar peserta didik ini dapat menerapkan manfaat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Baik, itu saja, Bu. Keren sekali pertanyaannya ya. Sampai bingung saya ini mau jawab apa. Motivasi siswa. Oke, terima kasih pertanyaannya itu bagus banget. Bagus banget. Saya coba jawab ya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai mohon dimaklumi. Manfaat belajar itu kenapa harus diketahui siswa? Kenapa harus diketahui siswa? Supaya mereka tahu dan mereka tuh mau mempelajari itu. Terus kalau misalnya begini, Bu, ngapain sih Bu belajar kayak gini? Oh, nanti kalau saya sudah kerja tuh nggak dipakai. Makanya ketika mengajar, berikan contoh-contoh, misalnya nih, ngajar pelajaran apa ya? Kesebangunan misalnya. Atau mengajarkan segitiga aja misalnya. Beri contoh. Coba beri pertanyaan begini. Coba pikirkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang berbentuk segitiga? Misalnya kayak gitu. Atau kita menampilkan benda yang berhubungan dengan segitiga. Contohnya ini. Apa tuh penyangga kalau rumah tuh? Atau atap rumah juga bisa ya? Atap rumah ya. Nah, misalnya, apakah atap rumah itu atap rumah? Maksudnya kelihatan dari depan maksudnya. Apakah kelihatan dari depan? Atau berikan gambar lah biar kita nggak salah konsep ketika menanyakan. Coba lihat. Kalau dilihat dari depan, atap rumah itu bentuknya apa? Misalnya. Kalau ketika saat itu mengajar segitiga ya, segitiga Bu, bilangnya. Sekarang Ibu tanya, itu kalau tukang, kan itu yang bikin tukang, misalnya. Terus tukang itu, kalau ngerjain itu, sembarangan apa enggak, misalnya gitu. Kan mereka tuh jawabnya juga, biasanya sih yang mereka ngerti, enggak Bu, misalnya. Terus tanyakan lagi, ayo, gimana supaya itu posisi sisi kanan sama kirinya itu bisa sama? Bisa sama gimana caranya? Nah, kalian pasti penasaran kan? Nah, terus gini lagi, kaitkan lagi, lebih ke depan lagi. Kalau kalian nanti mau jadi arsitek, tahu arsitek itu apa? Arsitek itu tuh yang nyusun rumah itu loh, yang bikin rancangan-rancangan rumah dan bangunan itu loh. Itu kalau kalian pinter segitiga, pinter kesebangunan, di situ kalian nanti pinter. Nah, kalau bisa memahami materi ini, nanti kalian bisa jadi arsitek. Kalau kita jadi arsitek itu, kita jadi tukang, tapi tukang yang berdasi. Kita nggak perlu ngerjakan itu berat-berat.
Kita disebut insinyur, dikaitkan dengan apa ya, kehidupan real nantinya, ke depannya itu apa gitu. Ya, kalau nggak dimotivasi kayak gitu, anak-anak merasa, alah yang penting bisa jawab soal ulangan ya sudah gitu. Oh, yang penting sekolah itu lulus ujian, kan nggak begitu kan? Dikaitkan dengan keadaan real nantinya, dimotivasi. Oh, segitiga itu ternyata dipakai di ya Bu ya, di penyangga rumah itu biasanya juga pakai segitiga. Tujuannya untuk apa? Memperkuat. Nah, untuk membuat itu kan tidak sembarangan, sudutnya harus tahu, ya kan, sisi-sisinya harus sama panjang. Loh, jangan sampai, bilang gini, jangan sampai kalian itu kalah pinternya sama tukang. Tukang itu kalau bikin jendela aja pinter. Kalian cuma gambar apa itu persegi panjang, kalian nggak bisa, misalnya kayak gitu. Jadi motivasi mereka supaya bisa bersaing. Karena di abad 21 sekarang ini, anak-anak itu nanti kan kalau adik-adik mengajar kan nanti udah tuntutan zamannya udah berbeda. Jadi emang harus lebih real lagi menyampaikan. Kalau kita kan mungkin kebanyakan dulu, kalau saya sendiri pun dulu ketika sekolah nggak sampai gurunya ngomong begitu. Hanya kamu perlu bisa ini. Udah cukup sampai di situ saja. Tapi guru zaman sekarang nggak boleh kayak gitu. Kaitkan dengan materi-materi selanjutnya. Supaya mereka itu belajar matematika itu ngerti manfaatnya untuk apa. Misalnya belajar apa ya? Yang berkaitan dengan sehari-hari tadi. Nah, program linier kan ada di SMA. Kalau di SMP itu biasanya paling sistem persamaan linear 2 variabel, ya kan? Biasanya kan salah satu materinya itu pakai grafik. Cara menjawabnya kan pakai grafik. Nah, biasanya tuh ada tuh pertanyaannya tuh. Berapakah nilai minimal misalnya? Nilai minimal misalnya XY-nya supaya misalnya biaya parkirnya rendah misalnya. Atau berapakah uang maksimal yang harus dikeluarkan jika ini sekian. Intinya menanyakan minimal dan maksimal. Oke, sampai di sini nyambung? Nyambung? Nah, kasih tahu anak-anak, kalian nanti kalau mau tahu, misalnya kalian mau produksi sesuatu, kalian mau jadi pengusaha nih, mau produksi sesuatu bahan, sesuatu produk, kemudian dari bahan ini. Kalian bisa menghitung biaya minimum. Kalian bisa memperkirakan, misalnya orang itu pengusaha kue, kalian nanti mau jadi pengusaha kue, misalnya kalian itu nanti pengusaha kuenya itu roti misalnya sama donat misalnya. Kemudian kalian sudah menentukan tuh, misalnya roti harganya 1.000, donat harganya 2.000. Itu misalnya aja ya. Nah, sekarang kalian harus bisa menghitung kapan pemasukan kalian maksimal di hari itu. Apakah kalian harus lebih banyak memproduksi donat atau roti? Caranya akan Ibu ajarkan dengan materi ini. Ketika kalian mau menjadi pengusaha, bisnismen, kalian tuh penting mengajari program linier supaya kalian bisa memperhitungkan nanti kalau memproduksi sekian donat, misalnya donatnya 5, kita anggap dengan angka yang kecil ya, misalnya donatnya 5, rotinya 10, oh biayanya segini, nanti pemasukannya segini, ya kan? Terus kalau dibandingkan dengan misalnya produksi rotinya lebih banyak, mereka bisa menghitung, bisa memperkirakan. Kasih tahu kayak gitu, bahwa materi-materi kita itu bisa dan akan dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi memotivasinya seperti itu, nggak cuma manfaat kalian mempelajari ini adalah kalian bisa gini. Enggak, langsung aja ke kehidupan nyata. Mereka lebih real, memahaminya juga jadi lebih enak. Kemudian motivasi siswa gak berminat, tanya, mereka cita-citanya jadi apa? Nah, kalian cita-citanya jadi apa? Mungkin ada lah ya yang bilang mau jadi dokter, mungkin ada ya. Kasih tahu, hubungkan. Saya yakin adik-adik itu bisa tuh menghubungkan secara refleks ya, secara langsung spontan materi itu dengan misalnya orang mau jadi dokter. Langsung hubungkan. Oh, kalau jadi dokter tuh harus begini. Nanti kamu kalau ngeresepkan obat tuh nggak boleh salah. Caranya gimana? Kalau dokter itu harus pintar pembagian. Dokter harus pintar perbandingan, karena kalau dokter ngeresepkan obat, itu usia sekian, dia sekian persen misalnya konsumsi obatnya. Maksud saya, kalau misalnya ini paracetamol ya kan, obat paracetamol diresepkan, kan kalau untuk anak-anak, dia paling setengahnya atau seperempatnya kan orang dewasa kan. Nah, begitu, harus spontan. Oh, kalau mau jadi dokter tuh, kan biasanya nulis resep. Nah, resep itu kan nggak boleh sembarangan. Sekarang Ibu tanya, kalau orang mau jadi dokter, tapi nggak pintar ngitung, gimana? Nanti salah ngasih obatnya, overdosis nanti. Kenapa harus kalau mau jadi dokter harus pintar matematika? Loh, dokter itu juga belajar matematika. Begitu kan?
Dokter itu juga belajar matematika. Kasih tahu bahwa manfaatnya matematika itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bukan hanya memberi contoh melalui kalimat aja, tapi ke diri mereka. Jadi lebih kayak tertanam. Mungkin ada nanti yang misalnya pengen jadi penjahit misalnya, pengen anaknya suka jahit misalnya. Ya udah tanya aja, kalau misalnya nih kamu nanti mau bikin baju, kan kamu beli bahan, kebutuhan badannya orang yang maaf ya agak gemuk dengan yang lebih kurus kan berbeda. Nah, nggak mungkin kan kalau kita mau bikin baju untuk orang yang kurus beli kainnya kebanyakan, nanti biaya kita jadi lebih banyak kita keluarkan, ya kan? Kan kita maunya untuk misalnya ini penjahit kecil kan, begitu. Atau kita udah penjahit besar, kita harus meminimalisir sisa kainnya. Kasih tahu pengertian kayak gitu. Nah, cara menghitungnya tuh pakai problem linier. Kalau satu orang kebutuhannya misalnya orang yang kurus 1,5 meter, maka kalau kita bikin dia dengan ukuran sekian, kita tahu sudah kebutuhan kainnya, maka beli kainnya berapa? Kan beli kain nggak mungkin kurang kan? Misalnya kayak kebutuhan saya mungkin 1,5 sampai 2 meter cukup, ya kan? Nah, nanti bisa diperhitungkan dari situ. Sekarang kalau kalian jadi penjahit misalnya, terus kalian belinya 3 meter, nanti ongkosnya nggak nutup misalnya. Apalagi kalau kainnya mahal. Seperti itu sih contoh-contohnya dikaitkan dengan hobi mereka. Kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pun tidak ada anak-anak yang bilang, aku pengen jadi Bu. Kalian pasti sudah pernah, adik-adik pasti pernah mengobservasi, orang tuanya ini tuh kerjanya ini. Mungkin sudah pernah bertanya tadi, pertanyaan Dek Rahmat lagi tadi. Kita sudah observasi dari awal ini. Lingkungannya gimana, kemudian minatnya seperti apa. Oh iya, Bapak Ibumu pedagang kan? Coba bantu Bapak Ibumu menentukan harga jual supaya Bapak Ibumu tidak rugi. Pakai apa? Ya ini, aritmatika sosial. Mau nggak kalau orang tuanya jualan itu rugi? Nggak mau, Bu, misalnya. Nah, sekarang Ibu tanya, selama ini gimana orang tua caranya ini? Orang tua itu cara menentukan harga jualnya. Nanti bisa aja tuh anak-anak jawab, ya misalnya dia belinya 2.000 Bu, dia jualnya 3.000 misalnya. Loh iya bener kan itu? Bener misalnya. Terus sekarang, misalnya Bapak Ibumu kan tadi tidak sekolah, masa kamu yang sekolah tidak bisa membantu orang tuamu untuk menentukan harga jualnya, misalnya begitu. Ya dikaitkan aja lah, kalau nggak ke diri mereka, ke orang tuanya, ke tetangganya. Makanya di situ pentingnya kita tahu siswa kita itu siapa, siswa kita itu kenapa, siswa kita itu bagaimana, kemudian siswa kita itu keadaan psikologisnya itu seperti apa. Kan nggak mungkin kita memaksakan dan bertanya pada, misalnya nih, nanya orang tuamu apakah orang tua punya warung? Ternyata apa? Orang tuanya udah nggak ada. Kan nggak lucu. Ya kan? Itu hal yang paling menyedihkan yang pernah saya lakukan. Dulu saya pernah bertanya sama murid itu, kan dia terlambat. Itu jadi pelajaran dan tamparan paling keras bagi diri saya, dan sejak saat itu saya jadi mengerti. Kenapa kamu hari ini terlambat? Biasalah ya, Bu Ngati ini kan galak kan? Tadi udah image-nya galak. Ya, kenapa kamu terlambat hari ini? Misalnya ditanyanya seperti itu. Bu, tadi masak dulu. Saya keceplosan apa ya waktu itu? Yang jelas pertanyaan saya itu menganggap bahwa orang tuanya ada. Oke? Dan di saat itu anaknya itu sedih, langsung ngomong, Bu, orang tuaku tuh udah nggak ada, bilang kayak gitu. Di situ saya menyesal menanyakan itu tanpa mengetahui latar belakangnya. Ya, kita tanya tuh anak terlambat kan dimarahin ya umumnya. Dulu saya juga begitu ketika baru menjadi guru. Kamu tuh nggak boleh terlambat. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tanya dulu alasannya apa. Misalnya anak ini suka ngantuk, jangan dimarahin dulu. Tanya dulu, kamu ngantuk karena kamu main game, atau mungkin tadi malam kamu membantu orang tuamu. Beberapa pekerjaan anak-anak di daerah saya ngajar itu, salah satunya karena di sana itu tidak ada pasir putih. Di kawasan saya mengajar tidak ada yang namanya pasir putih. Pasirnya itu berasal dari pasir Sungai Mahakam. Jadi nanti kalau misalnya sungainya surut, maka akan terbentuk daratan-daratan, ada yang pasir, ada yang koral kan, berbatu kecil-kecil. Nah, di situ mereka akan mencari uang dengan cara mengisi karung-karung semen dengan pasir ataupun batu.
Di situ mereka dapat uang. Kadang mereka sampai lembur, tanya dulu. Kalau memang mereka membutuhkan, sangat membutuhkan sekali pemasukan mereka di malam hari itu, mereka memang harus bekerja, ya kasih motivasi lah, ya besok ya kerjanya jangan sampai terlalu larut malam. Jangan juga langsung dimarahin. Kasih tahu. Nah, terus diperhatikan di WA, misalnya ada PR, nah kamu sudah PR yang ini. Jangan terlalu asik bekerja. Boleh dimarahin ke siswa-siswa yang memang mengerjakan sesuatu yang tidak penting, seperti tadi main game misalnya, hanya sekedar anak. Nanti kalau ketemu anak-anak SMA tuh suka nonton drakor, ya kan? Nanti harus diingetin tuh, kita aja sendiri kalau sudah nonton drakor itu, kalau seandainya bisa makan di atas kasur, kalau mungkin bisa mandi di atas kasur tuh nggak pindah dari tempat tidur, ya kan? Nah, nanti anak-anak harus, kecuali yang pada saat itu ya boleh dia dimarahin, tapi tanyakan dulu latar belakangnya. Makanya pentingnya tahu latar belakang siswa, sehingga nanti untuk menghubungkan materi ini bermanfaat untuk kamu, itu karena seperti ini, itu karena harus tahu latar belakangnya dulu. Begitu kira-kira sih. Mungkin nanti ada jawaban yang lebih baik, nanti mungkin Pak Kurni bisa memberikan jawaban yang lebih bagus lagi. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Manfaat matematika perlu diketahui siswa, sudah saya jawab. Bagaimana motivasi siswa agar berminat? Ya, tadi digunakan contoh-contoh yang realistis di kehidupan mereka. Jangan mencontohkan sesuatu yang jauh sekali di awang-awang mereka. Begitu. Tapi ada ya yang anak-anak mungkin cita-cita jadi presiden. Oh, itu paling enak sudah. Saya, Bu, aku mau jadi presiden. Ya kan langsung kasih tahu. Lah ya mau Indonesia presidennya itu enggak pinter misalnya. Apalagi presidennya enggak bisa ngitung. Nanti anggaran negara gimana? Nanti anggaran negara jadi minus. Nanti Indonesia tambah banyak utang. Nah, di situ guru dituntut untuk kreatif, inovatif, energik, berikan aura-aura yang lebih positif. Jadi anak-anak tuh tahu manfaatnya matematika. Jangan cuma kamu mempelajari ini supaya kamu bisa mengerjakan soal yang begini. Enggak begitu. Itu hanya di sekolah. Ketika di kehidupan nyata, hitungan-hitungan itu tentu saja tidak mereka gunakan secara runtut, tetapi pengantarnya mereka dapat. Ya, tadi ya kayak program linear tadi kan, sebenarnya kan digunakan. Bagi bisnismen itu digunakan. Bagi arsitek digunakan. Ya kan? Begitu ya kira-kira sih bagaimana menjelaskan manfaat materi itu supaya anak-anak tuh ngerti. Penting loh kamu mengetahui tentang ini. Jadi mereka tuh, oh iya, aku harus bisa ini. Bukan sekedar menyampaikan tanpa suatu alasan. Begitu. Terjawab pertanyaannya? Jelas nggak? Ya, terjawab jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Apakah ini laki-lakinya cuma satu di satu kelas ini? Tidak, Bu. Di satu kelas ada 3 orang, ada 2 orang. Tapi ini per kelompok gitu, Bu. Oh. Jadi ada kemarin tuh kelompok B, sekarang kelompok A. Jadi di kelompok A cuma 1 laki-laki. Keren. Kan Pak Kurni juga laki-laki. Iya, maksudnya di kelompoknya bukan. Iya, bercanda aja. Cuma Ya, ice breaking supaya ketawa dulu, jangan tegang-tegang. Nanti teman-teman, adik-adik nanti harus tahu keadaan real nyata itu apa ya, tidak sekaku ketika kita kuliah. Kita harus pintar improvisasi. Kalau udah kita mengajar harus pintar improvisasi. Apalagi tiba-tiba, Bu, kita kekurangan guru mata pelajaran ini. Ibu tolong bantu ngajar ini ya. Masa kita mau bilang, aduh Bu, aku nggak bisa ngajar IPS. Nggak bisa. Guru itu memang harus bisa. Terima aja tantangan itu. Dari situ kita belajar kan. Nanti itu jadi baca, cari referensi. Jangan sampai lebih pintar muridnya daripada gurunya kan. Baca. berarti kita harus siap ya, Bu, Harus siap. Kan adik-adik sekarang sedang dipersiapkan untuk menghadapi era yang sekarang menjadi guru. Meskipun tidak ada kemungkinan adik-adik nanti tidak mengajar ya. Bahkan kalau saya kan dulu sekelas dengan Pak Kurniawan, teman kami itu ada yang jadi anggota dewan. Ada yang jadi anggota dewan. Jadi nggak menutup kemungkinan. Tapi kan ketika adik-adik ini diajari di bangku kuliah, adik-adik dibentuk untuk menjadi guru. Ya kan?
Begitu. Nah, tapi nanti ya tidak menutup kemungkinan di bidang lain, tetapi paling tidak memahami bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu itu kita harus observasi dulu, jangan main tindakan aja, main marah-marah aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Pak Kurni masih di belakang. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Nah, dalam pembelajaran ini kan setahu saya ada 3 aspek yang penting, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan kan ya, Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk melaksanakan pembelajaran daring maupun luring agar aspek-aspek tersebut itu tercapai, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus banget ini, sudah sampai penilaian ya. Jadi siswa itu dinilai bukan cuma pengetahuannya saja kan ternyata. Keterampilannya dinilai, sikapnya pun dinilai. Berapapun baiknya nilai pengetahuannya, kalau nilai sikapnya nggak bagus, ya nggak bagus juga jadinya kan. Bahkan ada tuh kalau di sekolah, anak-anak tuh tidak boleh pelajaran agama dan budi pekerti itu dapatnya misalnya C, nggak boleh. Karena mereka harus punya kepribadian yang bagus di agama dan pelajaran PKN kalau tidak salah. Nggak boleh nilainya di bawah KKM. Oke, nah jadi sikap itu penting. Caranya gimana? Bikinlah instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya bagaimana? Ya dari 3 itu. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap bisa menggunakan jurnal. Kalau jurnal itu, misalnya jurnal penilaian sikap ya, misalnya, tapi gini ya, kalau menilai sikap, jangan main menilai aja. Dikasih tahu dulu anaknya. Dan setiap 1 kali pertemuan, jangan menilai sikap itu terlalu banyak. Nanti jadi rancu. Misalnya yang mau dinilai itu kerjasama, disiplin, religius, apalagi ya, bertanggung jawab, apalagi sikap-sikap itu. Jangan seperti itu. 1 atau 2 sajalah. Nanti di pertemuan selanjutnya, sikap lain lagi yang dinilai. Ya, misalnya di pertemuan pertama, kita mau menilai sikap misalnya aktif diskusi misalnya kan, bekerja sama, jadi dinilainya dari aktif diskusi karena mungkin saat itu model pembelajarannya diskusi ya kan, maka dinilainya untuk kerjasama dinilai dari diskusi. Nah, diskusinya ini penilaiannya ada 4, jadi ada 4 penilaian. Kalau 4 itu berarti dia sangat aktif diskusi, maka dianggap kerjasama. Kalau dia sudah kadang-kadang dia aktif berdiskusi, berarti dia nilai kerjasamanya cukup. Kalau dia sudah ada usaha untuk kerjasama, tetapi tidak berjalan dengan baik lah. Pokoknya bagaimana nanti merancang kalimatnya, berarti kemampuan kerjasamanya kurang. Kalau dia tidak menunjukkan sikap aktif berdiskusi sama sekali selama diskusi, berarti dia tidak menunjukkan sikap kerjasama. Instrumennya harus jelas. Makanya kalau menilai sikap nggak boleh banyak sih. Disarankan untuk tidak terlalu banyak supaya lebih mudah, lebih enak juga kita sebagai guru tuh juga enak. Nilai sikapnya jangan banyak-banyak. Tadi ya sangat cukup, kurang, sangat kurang. Gitu instrumennya ada 4. Pokoknya nantilah adik-adik cari sendiri bagaimana caranya. Nah, sikap sudah dinilai. Kalau yang ini tadi untuk semua siswa, ini berlaku untuk semua siswa. Yang cara ini. Cara yang kedua untuk menilai sikap dengan menggunakan jurnal. Kalau jurnal bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu istilahnya apa ya? Saya lupa. Yang kedua jenisnya jurnal. Kalau jurnal ini hanya ditulis anak yang sangat menonjol dan kurang menonjol. Misalnya tadi kan mau menilai kerjasama. Jadi ditulis misalnya, Putri sangat aktif dalam diskusi. Ya kan, berarti kerjasamanya ada. Karena dia sangat aktif. Oke? Dengan siswa yang sangat kurang. Misalnya yang sangat aktif kerjasama ini dilihat dari ada misalnya 5 siswa. Ya 5 siswa itu misalnya ditulis. Si A, si B, si C, si D, si E. Sangat aktif berdiskusi. Kerjasamanya ada. Dengan siswa yang sangat kurang. Itu kalau formatnya jurnal. Boleh 2 itu penilaian sikap, boleh jurnal tadi, boleh yang satunya. Kalau yang satunya untuk semua siswa, kalau yang jurnal hanya kepada siswa yang menonjol dan siswa yang kurang. Untuk formatnya nanti bisa dicari sendiri. Kemudian
Kalau pengetahuan udah paham ya, cara mengukur pengetahuan udah tahu kan. Ya intinya ya ada soal dikerjakan anak-anak, kemudian langkah-langkahnya tepat, seperti itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menarik keterampilan tuh gimana? Kalau kami waktu kuliah zaman dulu itu, RPP yang digunakan itu tidak ada penilaian keterampilan, jadi cuma pengetahuan aja kan. Nah, kalau sekarang kan anak-anak itu dinilai keterampilannya. Nah, keterampilannya dinilai dari mana? Nanti buat lagi juga instrumennya. Kalau dia bisa misalnya ngajarin apa ya? SPLDV deh, misalnya ngajarin SPLDV. SPLDV itu misalnya pada substitusi langkahnya gini. Oke, untuk keterampilannya yang dinilai pada substitusi itu apa? Misalnya substitusi itu menyatakan persamaan dalam X atau Y, ya kan? Kalau substitusi kan gitu dulu kan langkahnya kan? Oke, ketika satu baris itu tadi mau kita nilai, ya lihat anak itu mampu enggak menyatakan persamaan itu dalam X atau Y. Karena kan kalau mau substitusi, nyatakan dulu persamaannya dalam X atau Y, nanti baru disubstitusikan, ya kan? Jadi yang pertama instrumennya gitu, mampu menyatakan persamaan dalam X atau Y. Oke, itu keterampilan yang pertama. Nanti nilainya bisa disesuaikan, nilainya mau dikasih berapa, karena nanti ada rumusnya juga. Kemudian yang kedua, mensubstitusi nilai X dalam sini. Nah, terampil nggak mereka memasukkan itu? Sebenarnya waktu mereka mensubstitusi itu, di situ kan ada keterampilan mengalihkan, menjumlahkan, misalnya mengurangkan. Yang terakhir, keterampilannya kalau misalnya ada langkah-langkah yang lain ya silakan dimasukkan. Kalau memang tidak ada, yang langsung terakhir, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan itu juga penting. Kenapa? Kalau anak-anak cuma menuliskan jawabannya begitu saja, mereka nggak tahu apa yang tadi ditanyakan soal. Bagi anak yang pas-pasan pemahamannya ya, mereka nggak tahu kalau soal itu nanya apa, jawabannya apa, jadi jawabannya yang mana. Kan bisa saja ditanyakan sistem persamaan linear dua variabel berikut, penyelesaian X dan Y-nya adalah titik-titik. Oke, jawabnya enak. X-nya sekian, Y-nya sekian. Lah kalau pertanyaannya, jika X dan Y adalah penyelesaian SPLDV ini, tentukan nilai 2X tambah Y misalnya. Kan nggak sampai dia mensubstitusi aja. Mereka nanti harus mensubstitusikan lagi, maksud saya langkahnya ke pertanyaannya. Membuat kesimpulan itu juga merupakan keterampilan. Banyak sekarang mungkin ada guru-guru atau anak-anak yang tidak fokus pada hal itu. Padahal itu penting. Nanti anak-anak tuh lo bingung. Tadi disuruh ngitung ini, Bu. Kok Ibu jawabnya gitu? Karena mereka tidak memperhatikan yang diminta soal itu apa. Sehingga kamu harus menarik kesimpulan dari coret-coretanmu itu, dari langkah-langkahmu itu. Dikembalikan ke permintaan soal. Bukan sekedar menghitung. Ya kalau substitusi itu sampai sini aja Bu langkahnya. Iya benar. Tetapi soal itu kan punya pertanyaan khusus biasanya, begitu. Jadi membuat kesimpulan itu jadi penting. Jadi penilaian sikap itu bisa dengan jurnal, dan satunya tadi saya lupa apa sih namanya, instrumen kalau tidak salah. Kemudian yang pengetahuan bisa dengan instrumen soal tadi, seperti biasalah kalau yang itu. Yang keterampilan tadi instrumen juga berupa langkah-langkah pengerjaan. Tapi ada juga nih guru yang membuat misalnya nih tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama tujuannya untuk menilai pengetahuannya, yang kedua untuk keterampilannya. Kenapa? Perbedaannya cuma dari kata yang keterampilan itu menggunakan kata kontekstual atau masalah sehari-hari. Oke, buat masalah sehari-hari yang berhubungan dengan materi substitusi. Kalau sudah buat soal dari substitusi, ya udah dari coretan anak-anak bisa dinilai kan? Dari mana mereka terampilnya dari mana, makanya harus punya instrumen. Tidak boleh menilai tanpa alat ukur. Tidak boleh nilai itu relatif. Harus pasti nilainya berapa. Tapi ya dikembalikan lagi. Kan nggak mungkin adik-adik memberikan nilai itu jelek sekali, kan nggak mungkin kan. Nah, kembali lagi, refleksi diri lagi, evaluasi diri lagi. Kemarin ngajarnya udah bener nggak sih? Kok tadi anaknya nggak bisa jawab? Apalagi kalau banyak sekali anak-anak yang nggak bisa. Mungkin kita salah menyampaikan waktu itu. Ada yang kurang tepat maksud saya. Gitu, apa terjawab pertanyaannya tentang penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan? Iya, Bu, sangat terjawab, Bu. Jelas ya maksudnya Iya, Bu. jawabannya? Ada lagi? Ada satu lagi sih, Bu.
sekarang ini kan pembelajaran dilaksanakan secara daring kan ya Bu ya. Saya ingin bertanya tentang anak-anak di SMP 2 itu hasil belajar yang dicapai oleh siswa itu bagaimana ya Bu? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dibanding dengan pembelajaran secara luring? Tidak bisa dipungkiri ya kalau pembelajaran selama pandemi secara daring ataupun PTMT ya, pertemuan tatap muka terbatas itu mempengaruhi minat, mempengaruhi hasil belajar, ya kan? Tidak dapat dipungkiri kan, karena kan terbatas ya. Kalau dulu guru ngajar matematika itu kalau di SMP diajarkan 5 jam pelajaran per minggu. Oke. Nah, ketika daring atau PTMT, satu kali masuk itu maksimal hanya ada yang 40 menit, bahkan ada sekolah yang hanya menerapkan pembelajaran sekali masuk 20 menit. Bayangkan, apa yang kita bisa sampaikan 20 menit? Pendahuluan belum selesai, habis sudah waktunya, ya kan? Nah, tidak dapat dipungkiri kan? Nah, cara menilainya tadi ya, selama bagaimana hasil belajarnya? Hasil belajarnya pasti menurun. Untuk pertanyaan ini saya tidak bisa jawab maksimal. Yang pertama, anak-anak saya di sana tidak semua memiliki HP. Oke, karena dari ekonomi menengah ke bawah, meskipun banyak juga yang ada beberapa yang pasti menengah ke atas. Yang kedua, aktivitas anak-anak selama pandemi itu tidak di rumah. Kalau anak-anak biasa ya di rumah, atau paling dia jalan kemana sih? Apa sih aktivitasnya? Main game apa gitu. Kalau anak-anak di kampung enggak, mereka ke ladang. Kalau musim durian nih, duriannya Kutai Barat atau Makamulu yang biasa sering adik-adik lihat tuh di pinggir tepian tuh ada tuh durian melak, ya kan? Durian mahulu misalnya kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Anak-anak tuh kalau malam tuh jaga malam mereka. Di era pandemi ya tambah lancar mereka menunggu durian jatuh semalaman. Ya kan? Berarti tidak dipungkiri kalau kebiasaannya itu mempengaruhi hasil belajarnya pasti menurun. Kemudian untuk di sekolah yang tempat saya mengajar, pembelajaran itu tidak daring dan luring, tapi menggunakan LKPD. Karena kalau misalnya waktu itu mau diterapkan luring, itu tidak memungkinkan karena peraturan daerah. Jadi memang ada edaran dari bupati, tidak boleh ada berkumpul ya, tidak boleh berkumpul, seperti itulah pokoknya edarannya intinya. Kemudian nggak boleh berkumpul tadi, akhirnya anak-anak kan jadi aktivitasnya banyak di rumah, akhirnya bisa kemudian kalau yang daring tidak mungkin dilaksanakan karena tadi yang pertama ada beberapa anak-anak yang tidak punya HP, kemudian yang kedua kalau tugasnya lewat WA terbatas juga kan jadinya kan, ribet juga agaknya kalau misalnya menggunakan HP kakaknya, adiknya atau orang tuanya juga agak ribet. Apalagi kita memeriksa tugas lewat gambar itu sangat menyulitkan kita. Kalau biasanya kan kita langsung coret-coret tuh. Coret-coret tuh enak lagi kita nyoretnya. Oh, bagian sini kasih tanda tanya lah, dikasih bundaran lah, ditandai lah, digarisin bawahnya kan enak kan. Jadi di sana itu kami membagikan LKPD. LKPD-nya itu karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya. Ini kebetulan situasi dan kondisinya tidak memungkinkan daring atau luring, tetapi hanya membagikan LKPD. Anak-anak turun kelas 7-8 di hari Senin, yang kelas 9 di hari Selasa. Di hari Senin dan Selasa itu mereka mengumpulkan tugas sebelumnya dan mengambil tugas yang baru. Jadi seperti itu. Nah, kalau dilihat hasilnya ya tentu tidak sebagus dengan belajar langsung ya. Karena kan anak-anak tidak gini loh, kita tidak menjelaskan, kita tidak memberi perlakuan, tidak banyak memberi perlakuan, tetapi kita ingin menilai itu tercapai pada siswa. Ya kan? Akhirnya apa? Hasil belajarnya pasti sangat-sangat menurun. Bahkan, kalau adik-adik pernah tahu, nih saya kasih tahu aja nih biar tahu, ada anak-anak itu dikasih soal uraian. Misalnya tentukan ini dari A, B, C, D. Tahu nggak apa yang dilakukan siswa? Disilang loh ABC-nya. Selucu itu kan keadaannya. Karena mungkin, pembuatan soal nih, petunjuknya tidak jelas waktu itu. Nanti dievaluasi, kegiatan itu dievaluasi. Petunjuknya tidak jelas. Pertanyaannya mungkin kalimatnya kurang tepat redaksinya. Sudah anak-anak ini males, ya kan? Apalagi kalau dia di rumah.
males. Pokoknya waktu untuk melihat HP itu pasti cenderung akan lebih banyak dibandingkan dengan melihat tugas. Begitu. Jadi kalau pertanyaan ini tentu saya nggak bisa jawab secara maksimal karena keadaan di tempat kerja itu tidak memungkinkan untuk daring atau luring. Bahkan sampai detik ini kami di sana masih menerapkan hal itu. Nah, jadi guru-gurunya juga jadi terbatas. Mau suruh nonton YouTube misalnya kan, atau gurunya bikin video, tidak semua anak-anak bisa mengakses. Nah, tugasnya guru nanti kalau sudah dikumpulkan, dicek siapa yang tidak mengumpulkan dulu. Dicek dulu siapa yang tidak mengumpulkan. Udah, kalau udah dicek ditanya, kenapa kamu nggak ngumpulin? Kadang tuh ada tuh, Bu, saya nggak di kampung. Saya ke kampung ini misalnya. Bisa aja tuh kayak gitu. Atau Senin disuruh turun, kan harusnya Minggu misalnya dari ladang, kan kalau di ladang itu tidur di ladang. Jadi ada pondok kalau di ladang. Di ladang kadang-kadang ada ladang yang tidak ada sinyal. Bu, misalnya, kemarin tuh hari Minggu kan mau pulang ke kampung, Bu. Sekalinya hujan lebat, Bu. Udah bisa pulang. Ya kita bisa apa? Jalannya kan licin kalau di sana, kalau sudah hujan. Nggak bisa orang keluar dari ladang karena jalanannya jelek. Gitu sih. Jadi, apa ya kalau dibilang hasil belajarnya menurun? Pasti menurun. Beda kalau di kota ya, kalau di kota menyesuaikannya sangat enak. Anak-anak bahkan dengan guru lesnya tetap bisa daring. Gurunya bisa daring, gurunya pun didukung dengan jaringan yang bagus, kemudian fasilitas yang bagus. Ini kalau di tempat saya, mau daring, yang pertama jaringannya nggak bisa, yang kedua, guru-gurunya karena pandemi ini kan sangat mendadak bagi kita ya, ini untuk yang pertama kalinya, dan saya berharap alhamdulillah amin tidak akan terulang kembali, ya kan? Jadi seketika itu guru tuh kaget dituntut untuk bisa mengajar daring. Ya gimana? Ada yang nggak punya laptop. Guru di kampung juga ada yang nggak punya laptop, pakainya laptop sekolah. Kan kalau gantian repot juga. Ada guru-guru yang nggak tahu Google Meet itu apa. Ada guru-guru yang nggak tahu aplikasi ini untuk apa, aplikasi itu apa. Terbatas kan jadinya karena keterpaksaan era pandemi, sehingga menuntut guru itu jadi improvisasi sendiri. Ya waktu itu di tempat kami solusi yang paling mudahnya itu yaitu tadi membagikan LKPD. Tapi ya namanya LKPD itu rancangannya tidak seperti LKS ya. Maksud saya tidak hanya pertanyaan, tapi di situ kita ada juga materi disampaikan, tapi pasti tidak maksimal. Bayangkan saja kita diberi bahan kuliah misalnya fotokopian atau modul misalnya, beda kan dengan kalau kita menerima langsung dari dosennya dijelaskan, lebih enak memahaminya, lebih enak daripada membaca begitu banyak sekali, ya kan? Dan kita bisa bertanya bebas kepada dosen atau pengajarnya. Begitu kira-kira. Baik Bu, dari saya sekian, terima kasih Bu. Mungkin Sama-sama. dari teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan boleh. Gini, saya lanjutkan coba lagi. Adik-adik ngerasa nggak kalau selama pandemi belajarnya lebih sulit? Iya, Jadi Bu. waktu Iya, Bu. dari masuk Bu. udah pandemi kan? Iya, dari masuk udah pandemi ya. Iya, Bu, benar. Sulit kan? Sulit sekali menyesuaikan hal itu. Apalagi adik-adik yang dulu dari SMA ke kuliah baru masuk disuruh daring. Masuknya jurusan matematika lagi. Aduh, gimana Bu? Ya kan, sulit kan? Otomatis dosennya Pak Kurniawan ini sedang merancang supaya kalian itu memahami dengan mudah. Kemudian supaya adik-adik ini tetap tidak kesulitan dengan upaya semaksimal mungkin pengajarnya. Apa yang bisa dilakukan? Nah, mungkin rancangan pembelajaran hari ini, saya lihat kemarin postingan Pak Kurni juga guru lain ya, atau nggak tahu apa kelompok lain atau kelompok kalian juga? Kelompok B, Bu. Oh iya, jadi memang Pak Kurni merancang pembelajaran itu langsung bertanya secara daring dengan guru yang sudah mengajar, bukan cuma teori saja, jadi kan lebih melekat kan, pengalamannya juga jadi lebih ada gitu untuk dibagikan. Jadi bukan berarti pengalaman saya itu paling baik, tapi saya hanya membagikan apa yang saya alami, apa yang saya hadapi dengan keadaan yang serba terbatas begitu. Ada lagi? Baik Bu, saya izin bertanya Bu. Tadi kan mungkin sudah
ada disinggung tentang motivasi-motivasi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, itu apakah Ibu itu memberikan motivasi dengan kayak ucapan atau kata-kata saja, Bu, seperti itu. Lalu kan tadi sekarang ini kan di SMP 2 itu tidak melakukan daring maupun luring, tetapi dengan membagikan LKPD-nya, Bu. Nah, dengan membagikan LKPD tersebut, apakah juga Ibu memberikan kata-kata motivasi pada LKPD tersebut, Bu? Kalau pada LKPD itu tidak tercantum. Paling motivasinya apa sih, kayak quotes gitu loh di bagian paling bawah biasanya. Misalnya jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil, misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu motivasi ya, tetapi berupa tulisan. Nah, nanti untuk penegasannya, motivasinya bisa dilakukan saat anak-anak mengambil tugas dan mengumpulkan tadi. Dimotivasi, itu harus dikumpulkan kapan, kenapa harus dikerjakan, nanti kalau nggak dikerjakan nilainya kosong. Jadi motivasi secara lisannya ketika anak-anak mengembalikan dan mengambil tugas tadi, secara tertulisnya tulis di LKPD itu, bikinlah sekreatif mungkin gambar animasi. Saya yakin adik-adik di sini juga ada pasti yang pintar IT, ya kan? Tuntutan zaman sekarang kita harus pintar IT meskipun kita guru matematika. Apalagi kalau zaman sekarang kalau ngajar pakai video kita membagikan video pembelajaran itu udah paling bagus, karena ada hal-hal yang enak disampaikan secara lisan, tapi ada juga hal-hal yang enak dituliskan. Jadi motivasinya bisa tertulis, biasanya sih di bagian bawah ya, misalnya itu tadi, misalnya jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu berhasil, atau berilah motivasi lain, kata-kata apa gitu yang menyangkut dengan kehidupan. Pokoknya nggak harus berhubungan sama matematika sih, kan yang penting mereka diberikan penguatan. Motivasi itu kan penguatan, supaya dari dalam dirinya itu muncul rasa keinginan untuk belajar, untuk mengerjakan. Ya berilah motivasi itu. Misalnya dikasihlah kata-kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau kamu sakit-sakit dulu, nanti kamu senang-senang kemudian. Kita rancanglah. Itu makanya kita harus kreatif sendiri gitu. Bagaimana caranya? Nah, nanti bisa saling sharing. Punya teman misalnya, kamu sekolahmu bagaimana? Makanya itu tujuannya ada yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Di setiap daerah MGMP itu dibentuk berdasarkan mata pelajaran. Kalau kepala sekolah namanya KKG, kalau guru namanya MGMP. Nah, di MGMP itu tempat kita sharing. Gimana ya cara saya memotivasi siswa? Nanti bisa di-sharingkan di situ. Begitu. Banyak ya, sumber motivasi itu banyak. Tinggal kita aja mengambil yang mana dan memodifikasi yang mana. Kan kita boleh pakai yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi, ya kan? Ya, sekreatif kita aja sih menggunakannya gitu. Terjawab pertanyaannya? Untuk kalau misalnya yang luring, Bu, itu kan tadi dengan lisan. Kalau misalnya kayak memberi reward gitu, Bu, berupa barang seperti itu, apakah Ibu lakukan juga, Bu? Iya, saya suka banget tuh. Misalnya saya pakai baju yang kantongnya kanan kiri, oke? Itu saya paling senang tuh. Saya masukkan uang beneran. Pokoknya uang. Misalnya yang di sebelah tuh 5.000, yang di sebelah tuh 20.000. Yang jadi nominalnya satunya agak besar, satunya agak kecil. Motivasi anak-anak waktu mengerjakan soal. Ayo, yang bisa jawab soal ini dengan benar, tinggal pilih mau kantong kanan Ibu apa kantong kiri Ibu. Di dalam sini ada sesuatu. Nanti misalnya anak-anak tuh nggak ada yang bisa jawab. Tunjukkan, buka kantong itu. Yeah. Kalian tadi penasaran yang kantong mana misalnya? Kanan Bu, keluarkan. 5.000, nggak ada yang mau 5.000, cukup nih buat beli es, buat beli pentol, misalnya kayak gitu kan, jajanan di sekolah gitu. Nah, kayak kalian nggak penasaran sama yang sebelah kiri? Misalnya penasaran Bu, apa Bu isinya Bu? Siap-siap ya, gitu. Pokoknya dibikin penasaran, dibikin antusias. Walaupun itu kelihatannya simpel dan tidak ada yang mendapatkan kan, karena tidak ada yang bisa menjawab. Langsung keluarkan, tereng-tereng. Kalau mau berani 50.000, kalau berani. Bahkan bisa 100.000. Nah, oke. Dimulai tapi dari yang nominal kecil aja, jangan yang terlalu besar untuk pertama. Supaya mereka termotivasi. Nah, keluarkan sudah. Kan lebih. Nah,
Ayo, nggak ada yang mau ternyata uang ini, bilang begitu. Seandainya kalian tadi bisa jawab, ibu akan secara cuma-cuma memberikan hadiahnya, dan ibu tidak berbohong. Buka kantongnya, tuh nggak ada lagi kan uang yang lain, ibu nggak bohong kan? Tuh nggak ada lagi ya. Nah, di situ kita dinilai sama siswa, selain memberi motivasi, kita adalah orang yang tepat janji. Tepat janji. Nggak boleh kita mengingkari janji. Kalau misalnya nanti yang bisa mengerjakan ini ibu kasih Oreo misalnya, ya bawa Oreo ke kelas, udah siap memang dari kantor tadi bawa Oreo, 2 bungkus lah untuk 2 anak, dikasih Oreo aja mereka tuh seneng loh, seneng banget. Cuma Oreo doang yang kalau di kampung-kampung yang lebih familiar tuh Gorio yang isinya 3 yang lebih kecil, yang rasanya tidak seenak Oreo, itu aja udah seneng anak-anak. Apalagi dikasih beng-beng, apalagi Silver Queen, kelihatannya simple. Meskipun kita tahu bagi anak-anak kita mungkin nggak uang itu nanti didapatkan anak-anak. Kita sudah menganalisis uang itu nanti akan didapatkan anak nggak untuk pertama kalinya ya. Kira-kira dapat nggak anak-anak? Nggak dapat. Berani aku pakai nominal besar. Tapi kalau memang ada yang dapat, ya nggak apa-apa. Aku ikhlaskan untuk dikasih ke anak-anak. Nanti mereka dari situ, ya Allah, aku melewatkan kesempatan besar, kesempatan emas. Bahwa tadi guruku tuh sudah siap uang 100.000. Kenapa aku nggak bisa? Kayak gitu. Nanti dari dalam dirinya pasti tumbuh seperti itu. Gitu sih kira-kira yang sederhana-sederhana lah. Nah, kalau Pak yang nggak terlalu sulit itu, berilah tepuk tangan. Setiap kita minta tolong, bilang tolong, setelah itu kita bilang terima kasih. Itu yang paling simpel dan sederhana. Ya, misalnya, Doni, pimpin berdoa. Jangan kayak gitu. Ibu minta tolong kesediaannya untuk Doni memimpin berdoa. Silakan Doni, misalnya kayak gitu. Dengan tata bahasa yang baik. Kalau sudah, terima kasih ya Doni, tadi sudah memimpin kita dalam doa. Mereka merasa dihargai. Dimotivasi dengan rasa menghargai. Sehingga juga anak-anak, iya, aku kan dianggap penting. Tadi kan, aku dianggap penting. Jadi, kelak aku akan lebih baik lagi, kan begitu kan. Nanti di pertemuan selanjutnya gimana? Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa kita sebelum belajar? Atau pas pulangnya, pas tutupnya, ayo, tadi kan dibuka berdoanya dipimpin oleh si Doni, sekarang siapa yang mau tutup? Gitu, dimotivasi lah. Gitu. Karena kalau pimpin doa nanti ada pahalanya, di sisi Tuhan nanti dapat pahala. Kayak gitu. Itulah, sederhana kan? Sebenarnya jadi guru itu sederhana. Kita aja yang menghadapinya juga jangan terlalu tertekan, jangan depresi, dihadapi aja. Saya pernah, ini saya bagi pengalaman sambil menunggu beberapa, ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, saya cerita pengalaman yang paling mengejutkan bagi saya ketika berada di sana. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang angkat tangan? Oke, saya pernah dilabrak. Oh iya, ada pertanyaan? Anissa? Iya, saya bertanya dulu ya Bu mengenai Silakan. proses dan Ibu. Nanti bisa cerita-cerita. Nah, ini kan saya tadi sempat Ibu singgung juga mengenai alat peraga. Nah, dari Ibu sendiri dalam mengajarkan matematika ini, apa Ibu menggunakan alat peraga atau bagaimana? Soalnya kan matematika ini ya banyak gitu. Oke, Jelas terima saja. kasih pertanyaannya. Jelas. Untuk alat peraga, saya sadari saya tidak maksimal menggunakannya. Yang pertama, karena di kampung lagi, jadi akses alat peraga itu biasanya dari Samarinda. Bukan biasanya, maksudnya titik awal berangkatnya bisa dari daerah lain, tapi menuju transportasi lewat airnya dari Samarinda, lewat kapal biasanya. Karena kalau kapal ini langsung bisa sampai di Kabupaten Makamulu. Oke, sehingga terkadang ada beberapa alat peraga tentu saja, dan agak susah ya nyampenya ke sekolah-sekolah kita gitu distribusinya. Yang kedua, itu karena kesulitan transportasi tadi ya. Yang kedua, terkadang alat peraga itu diadakan tanpa sepermintaan kita dan sekebutuhan kita sebagai guru. Tiba-tiba datang aja alat peraga itu. Tapi ya sepindah-pindahnya kita memanfaatkan itu. Tapi saya tidak semaksimal itu menggunakan. Paling kalau pelajarannya itu misalnya tentang bangun ruang, ada tuh biasanya alat peraganya memang ada, tinggal dipakai aja di dalam kelas, tunjukkan aja. Tapi mereka itu sebenarnya paling enak dengan yang paling real. Ruangan ini misalnya, ruangan kelas kita ini bentuknya apa? Misalnya kalau bangun ruang kan ngajarinnya kan
Ayo bangun apa kalau kalian tahu? Pasti ada tuh yang jawab tuh, segi 4, Bu. Iya, dinding, alas, plafon, lantainya, bentuknya segi 4. Tapi kalau terbentuk seperti ruangan ini namanya bukan segi 4. Begitu. Jadi penggunaan alat peraga bagi saya sendiri, saya mengakui tidak maksimal, tetapi alangkah lebih baik adik-adik pakai alat peraga lebih maksimal lagi dibanding saya. Nanti disesuaikan kan sama materinya apa. Terus kemudian zaman sekarang yang paling bagus itu digunakan GeoGebra. Mungkin ada yang udah beberapa pakai, mungkin adik-adik GeoGebra itu lebih menarik buat mereka. Kembali lagi ke pembelajaran abad 21, anak-anak itu lebih suka melihat, menonton, ya kan? Tontonin aja tuh dari GeoGebra, bangun, bikin balok misalnya. Kalau baloknya diputar begini. Nah, lihat. Mereka lebih antusias. Tetapi ya memang alat peraga yang ada bendanya langsung kita bawa kelas itu lebih efektif digunakan. Tapi saya tidak maksimal menggunakannya. Begitu. Karena keterbatasan alat peraga tadi, jadi alat peraga itu pengadaannya tidak sesuai kebutuhan tadi. Tiba-tiba datang. Nanti kalau ditanya, ini datangnya dari mana? Oh, dari Dinas Pendidikan. Kita nggak mengajukan, maksudnya kita tahu misalnya mau mengajarkan apa ya materinya. Misalnya materinya apa gitu, kita kan butuh alat peraganya ini gitu, tapi kita waktu itu kita tidak ditanya kebutuhan kita apa, sehingga alat-alat yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa pasti alat itu yang tidak maksimal, atau harusnya kita butuh mau dipakai nggak punya karena adanya yang lain begitu. Tidak maksimal, saya tidak maksimal menggunakan alat peraga. Kalau misal itu kan alat peraga yang sudah ada gitu. Dari Ibu tuh adakah buat alat peraga sendiri gitu untuk menarik minat dari peserta didik? Kalau untuk sampai saya menjadi guru di SMP 2 Lombagun itu belum pernah. Tapi kalau sebelumnya saya pernah tuh buat alat peraga itu namanya blok dins namanya. Jadi dia kayak blok-blok gitu loh. Kan kalau di kota sih tinggal beli ya. Tinggal beli ada gitu dijual blok-blok satuan, puluhan gitu kan. Nah, kalau di kampung kan nggak ada. Jadi kita memang harus buatnya bisa dari kayu kan. Nah, terus ngajarin bilangan apa tuh di garis bilangan itu kan kita bisa pakai langkah-langkah kan. Jadi kan alat peraga itu tidak harus memang namanya alat, tetapi bisa diperagakan kan. Jadi pakai yang sederhana kayak gitu aja sih. Pernah, kalau membuat sendiri di tempat ngajar yang sekarang itu belum pernah. Tetapi saya menghimbau adik-adik kalau buat ya pasti lebih bagus. Tentu itu ada nilai tersendiri. Kalau di sekolah saya yang sebelumnya saya mengajar di SMK negeri, SMK AV Bungentana. Itu SMK Pertanian. Saya pernah membuat monopoli. Mereka itu senang banget kalau diajak main monopoli, karena waktu itu permainan monopoli itu sangat sering dimainkan, karena waktu itu kan belum terlalu lah Android itu, jadi anak-anak masih mainnya yang kayak gitu, masih main remi, kadang ke sekolah itu ada yang bawa remi, ada bawa monopoli, sekalian aja kan, saya rancang monopoli dengan kertas karton, beli kertas karton yang biasa aja, kalau misalnya memang memadai, dicetak aja di percetakan kayak bahannya spanduk itu kan lebih awet. Nah, rancang apa itu namanya monopoli tadi, siapkan dadunya, siapkan kartu pertanyaannya, begitu. Jadi permainannya seperti monopoli biasa, nanti dapat uang, nanti kalau dapat hukuman baca pertanyaan seperti itu. Anak-anak jadi lebih antusias, mempelajarinya juga jadi lebih kompetitif lah, mereka lebih ingin berkompetisi dengan temannya dibandingkan cuma menonton saja. Tapi itu saya lakukan bukan di SMP sih. Kalau yang sekarang itu benar-benar jangankan itu, kalau di tempat saya itu kita mau beli apa ya, yang simpel tapi nggak ada itu apa ya, pokoknya di sana itu sangat terbatas, bahkan beli ATK pun terbatas, jadi ya kita memang dituntut pakai bandaril aja yang ada di lingkungan, udah paling enak sudah itu. Begitu sih. Terjawab ya, Anissa? Baik, Bu, terjawab. Pertanyaan terakhir dari saya begini. Kan sudah ada tuh
Ibu juga udah memperkenalkan alat peraga yang sudah dari pemerintah misalnya seperti itu. Nah, respon anak itu juga sebagian tertarik, sebagian tidak. Nah, biasanya tuh kesulitan-kesulitan apa yang muncul di antara peserta didik tersebut, Bu? Terhadap alat peraga itu yang Ibu gunakan gitu. Nah, kalau saat saya mengajar pakai alat peraga monopoli itu, karena kalau main monopoli itu kan ada kartu pertanyaannya ya, apa sih itu segala, pokoknya masuk penjara, nanti terus ambil kartu ini, ambil kartu yang itu kan. Bagi anak-anak yang lambat, kekurangannya bagi anak-anak yang lambat menghitung, kan pertanyaannya nanti hitungan tuh, atau definisi misalnya di kartu-kartu itu kan ada pertanyaannya. Bagi anak-anak yang kemampuannya menengah ke atas, ya oke-oke aja jawabnya cepat. Karena kan nggak mungkin yang kelompok lainnya udah mau ngocok dadu lagi, ya kan? Sehingga alat peraga itu tidak maksimal bagi anak-anak yang kurang memahami, tapi tetap dimotivasi aja terus. Misalnya nih, anak-anak nggak terlalu antusias nih. Ada kan anak-anak yang nggak suka main yang kayak gitu kan? Apalagi anak laki-laki. Apa sih mainan monopoli itu gitu kan? Tapi perankan mereka sebagai itunya. Misalnya nih ada anak yang nggak, misalnya si Doni nggak suka, udah suruh aja, Doni kamu kan dibagi 2 kelompok, Doni kamu di kelompokmu, kamu yang tukang ngocok dadunya. Dia tetap berkontribusi. Kamu nanti hitung dadunya itu jumlahnya berapa, misalnya kayak gitu. Beri tugas-tugas mereka. Kalau yang nggak antusias kalau pakai alat peraga, pokoknya dia nggak boleh diam aja. Pokoknya beri tugas sampai anak-anak itu tetap mengikuti prosesnya. Meskipun untuk hasilnya kita nggak bisa bilang itu bisa maksimal, tapi itu adalah jalan kita supaya bisa maksimal gitu. Baik, Bu. Kalau misalnya yang di SMP itu kan alat peraganya Ibu nggak maksimal menjelaskan. Nah, dari peserta didiknya itu apakah juga sulit memahaminya atau bagaimana gitu, Bu? Yang di SMP. Ya itu tadi kalau di SMP itu karena alatnya terbatas tadi, saya memang jarang sekali pakai alat peraga ya. Paling ya itu tadi, paling cuma yang bangun ruang ada alat peraganya, beberapa ada kayak apa itu kerangka itu ya ada juga, tetapi jadinya nggak maksimal. Nah makanya untuk meningkatkan minatnya tadi, suruh anak-anak yang nggak berminat tuh suruh pegang aja alatnya. Ya, Bu minta tolong kamu berdiri, maju, pegang ya. Lah mereka sambil megang itu kan sambil mau ngamati kan? Enggaknya mereka cuma pegang gini doang kan, enggak kan? Coba kamu pegang, taruh di depanmu, ya, jangan di samping, di depan, biar diliatin. Sekreatif kita mengarahkan siswa supaya anak itu yang nggak kelihatan nggak senang tuh tetap ngamati. Anak-anak yang ngantuk misalnya, ya kan? Makanya itu pentingnya anak-anak tadi disiapkan di awal pembelajaran. Maka ketika kita mengajar dengan atau tanpa alat peraga, mereka sudah bisa berkonsentrasi dan mereka sudah disiapkan di awal pembelajaran tadi, udah dikasih tahu materinya apa di minggu lalu, sudah disuruh belajar tadi malam, sudah diingatkan, begitu kira-kira. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Cukup dari saya. Ada lagi? Ini tugasnya pertanyaannya banyak ya Pak Kurni ya? Nggak apa-apa, Pak Nana. Banyak sebenarnya, Bu, ini. Tapi banyak ya. Bila kita dengerin dari Ibu, udah banyak juga penjelasannya. Luar biasa sekali, Bu. Luar biasa, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi, kalau tidak ada kita sudahin, tapi kayaknya dari tadi Ibu mau menyampaikan sesuatu. Sepertinya iya, pengalaman tadi yang terpotong ya. Ya. Mungkin itu pengalaman paling mengejutkan nih. Pak Kurni juga belum tahu ini. Saya kasih tahu silakan kami dengarkan. Jadi awal saya di sana kan 2016. Kemudian dengan adat istiadatnya tentu untuk beradaptasi itu susah. Nanti saya hanya membagikan pengalaman saya supaya jadi bahan pembelajaran bagi adik-adik. Jadi ketika itu namanya sekolah di kampung, kembali lagi, namanya sekolah di kampung, kebiasaannya ya sebetulnya biasa saja. Ada anak yang meminta uang ke anaknya. Kalau zaman sekarang tuh kita bilang bajakin temennya. Ya. Ketika anak ini membajak temennya,
temannya itu disuruh membelikan sekalian. Jadi misalnya nih, saya membaca Doni itu tak suruh beliin sekalian. Ya kan? Nah, anak itu tipe anak yang pemalu, mungkin juga takut sama yang minta ini. Si Doni ini pemalu. Jadi dia kan nggak berani juga melawan bagaimana. Dia ikuti aja maunya. Oke, ternyata permasalahan itu terendus oleh guru. Saat itu saya wali kelasnya. Oke, saya tindaklah. Sebenarnya nominal yang diminta itu 2.000, karena kan kalau di sana kayak es marimas itu harganya 2.000. Jadi waktu itu disuruh belikan es marimas saja. Kelihatannya sepele. Kelihatannya kayak nggak seberapa uangnya. Oke, setelah itu kan akhirnya adiknya kan ditegur, dinasehati, kemudian diberi hukuman. Karena itu kan termasuk pembulian ya. Nggak boleh kan, termasuk memojokkan teman. Karena memang kebetulan anak ini anak yang terbuli di kelasnya. Begitu. Jadi kisahnya guru-guru ini mau membuat itu berhenti, gitu, tidak terjadi lagi. Disuruhlah anak tersebut membuat surat pernyataan ditandatangani oleh orang tuanya bahwa dia tidak akan melakukan hal itu kembali. Sudah. Karena kebetulan anak ini ayahnya itu ringan tangan. Jadi makanya kalau ketemu anak-anak yang nakal, kita bilang nakal ya. Kalau kita bilang nakal, telusuri dulu. Karena mungkin di rumah dia sering seperti itu kan. Mungkin dia diperlakukan tidak dihargai mungkin sama ayahnya mungkin. Jadi sehingga dia ketemunya juga seperti itu. Oke, dia tidak berani ngomong ke ayahnya, dia ngomong hanya ke kakaknya. Kakaknya ini laki-laki. Datanglah kakaknya yang laki-laki. Pakai singlet, celana jeans pendek, bertato. Dengan jalan kan. Waktu itu saya baru sekali di situ. Mau nangis sebenarnya sudah. Kesannya kayak ditantangin. Berapa sih, Bu? Katanya. Mana Ibu Ngatini itu yang mana? Nah, waktu itu karena baru, jadi belum kenal juga kan sama orang sekitar. Ibu Ngatini itu yang mana? Udah deg-degan tuh. Deg-degan banget, takut banget gitu pokoknya sudah. Tapi nggak apa-apa, hadapi. Kita benar, jadi harus dihadapi. Tapi kita nggak boleh marah-marah. Tenang Pak, ya tenang. Oke, suruh duduk nggak mau duduk. Namanya orang emosi kan, disuruh duduk ya tambah marah kan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha. Duduk ya Pak, tenang, dijelasin dulu. Berapa sih Bu yang diminta adik saya? Pak, saya jelaskan, Pak, yang diminta adik Bapak memang cuma 2.000. Tetapi nggak boleh kayak gitu. Pokoknya dijelaskan panjang lebar. Nah, pengalaman itu sekarang membuat saya dan kakak murid saya tersebut itu akrab. Sampai kami kalau ketemu itu ya biasa aja. Artinya itu adalah pengalaman saya di tempat yang baru, yang di luar ekspektasi sama sekali. Tetapi tetap bisa kita kendalikan. Nanti kalau ketemu hal-hal seperti itu, dihadapi saja dengan tenang. Kalau ketemu kendala-kendala, tanya sama teman, berbagi solusinya gimana, apa solusi yang paling baiknya. Begitu sih, adik-adik. Mungkin terakhir dari saya itu hanya pengalaman itu saja. Nanti kalau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan seputar pertemuan ini, boleh nanti japri saya juga boleh. Oke, Demikian, terima Pak. kasih Bu Ngatini. Sangat luar biasa sekali wawasan yang kita dapat dan pengetahuan ini Bu dari Ibu. Nah, Yang saya simpulkan adalah yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kita mengenal karakter dari siswa kita, Bu ya, dan karakter dari lingkungan kita. Jika kita sudah kenal karakter siswa dan lingkungan, itu kita bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang bagus, gitu Bu ya. Oke. Sebelum mengakhiri, mungkin ada pesan atau saran untuk adik-adik kita ini Bu, bagaimana untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional di bidang pendidikan matematika. Silakan Ibu. Oke, terakhir ya. Banyak sebenarnya yang mau saya bagikan tuh banyak Pak Kurniawan. Sebenarnya banyak banget. Saya tuh senang, saya tuh senang membagi pengalaman meskipun pengalaman saya tuh nggak terlalu fenomenal, tapi cukup untuk saya bagikan apa yang bisa saya bagikan. Satu hal saja yang saya ingatkan, ketika kita menjadi guru dulu, niatan awalnya adalah mencari uang tentunya ya. Oh, biar nanti kalau lulus tuh kalau guru matematika tuh lebih enak.
Tapi mungkin ada beberapa adik-adik yang memang minatnya di matematika ya. Kalau saya dulu tuh minatnya itu setengah-setengah lah, nggak terlalu dominan gitu. Cuma dulu itu karena kebetulan dari kampung di sini di Kutai Barat ini, pengennya tuh cuma pengennya sekolah tinggi gitu aja dulu niatnya, tidak sampai sejauh ini. Tapi saya menghimbau untuk adik-adik diniatkan dalam hati yang paling dalam bahwa menjadi guru itu adalah ladang amal, bukan ladang rezeki. Rezeki ikut berdasarkan ladang amal yang sudah kita bentuk. Jadi maksudnya kerjakan dulu kewajibannya, kerjakan dulu apa tugas-tugasnya. Jangan nanti nggak gajian, nanti kalau misalnya udah jadi guru nih ya, nggak gajian posting status, misalnya kok notif banking ini kok nggak turun-turun. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi ya pertama niatnya diluruskan dulu, Terus yang kedua, pikirkan bahwa kita seorang guru, kita harus menjaga nama baik kita sendiri, instansi, keluarga, misalnya punya suami, dari suami. Oke? Karena nanti kita itu memang kok jadi guru tuh karena ada kan orang-orang yang dikit-dikit mungkin masalahnya diumbar di media sosial. Karena sekarang media sosial tidak dipungkiri bahwa itu adalah hidup kita. 24 jam itu 24 jam itu medsos. Ibaratnya ya, tidur aja kita tuh ingat HP kalau bangun. Bener nggak? Betul. Terbangun itu Pak Kurni yang diraba tuh handphoneku di mana ya? Iya betul. Mungkin Nurul enggak Ya kan, begitu jadi kali ya, Nurul. enggak ya? Tak salah lagi ya. Udah salah lagi ya, benar. Nah, nanti lebih dikontrol dirinya. Meskipun kita itu orang yang karakternya seperti apa, ditahan. Karena kita adalah guru, kita dilihat itu kita baiknya aja. Orang nggak mau tahu kita berbuat jelek. Karena kalau kita sudah berbuat jelek, habislah kita. Kenapa? Karena kita itu guru anak-anak orang tua ini. Kalau sampai, kita kan pasti nyimpan nomor orang tua siswanya. Nanti kalau sudah orang tuanya lihat status kita, waduh, bahaya. Misalnya kita ngomel-ngomel tuh di situ. Ini anak gini. Nah, dijaga nama baiknya. Yang pertama tadi luruskan niat, yang kedua jaga nama baiknya, yang ketiga jangan berhenti mengembangkan diri. Kalau udah jadi guru, jangan di zona nyaman, jangan di situ-situ aja. Harus misalnya ada seminar, ikuti, ada pelatihan, ikuti. Bukan karena ditugaskan oleh sekolah, bukan. Ikuti aja, pokoknya ada di mana, ada pelatihan apa. Pokoknya jangan berhenti mengembangkan diri. Mungkin demikian aja Pak, ada 3 tadi yang untuk nanti kalau jadi guru luruskan niat, yang kedua tadi jaga nama baik, yang ketiga tadi apa ya? Coba ada yang bisa jawab. Tes konsentrasi. Ada yang bisa jawab? Wah, ini melamun semua ini kayaknya. Oh iya udah jam 12. Jangan Hmm. berhenti mengembangkan diri. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Bung Atini. Sama-sama. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita foto dulu ya. Oke. Kita belum foto tadi.